Menurut saya, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini atau RUU HIP ini sejak awal sudah salah dan sangat tidak layak menjadi undang-undang. Ditinjau dari kualitas naskah akademis maupun dari kebenaran substansinya. Dan adanya hidden agenda di balik penyusunan RUU HIP ini. Ini penting buat kita terus sadari bahwa bahaya laten ideologi komunis tidak pernah lenyap. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Saat ini kita dikejutkan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat meresahkan mayoritas bangsa Indonesia. Karena adanya RUU HIP ini yang berindikasi kepada menyusupnya paham komunis dan mendegradasi dari falsafah bangsa yaitu Pancasila. Sahabat sekalian, menurut saya, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini atau RUU HIP ini sejak awal sudah salah dan sangat tidak layak menjadi undang-undang. Ditinjau dari kualitas naskah akademis maupun dari kebenaran substansinya. Dan adanya hidden agenda di balik penyusunan RUU HIP ini. Ini penting buat kita terus sadari bahwa bahaya laten ideologi komunis tidak pernah lenyap. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi hukum, bahwa ideologi itu adalah sumber undang-undang. Bagaimana kok sumber undang-undang dirinci di undang-undang? Lalu status hukumnya undang-undang. Nah, ini kan jadi tidak sesuai dengan sistem tertib hukum. Pancasila itu dasar falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, dan juga sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah sebagai filosofi Grundslag atau dasar filsafat negara. Yang kedua, Pancasila juga sebagai way of life. Nah, ini kok saya lihat BPIP mencampur adukan. Ini nggak bisa seperti ini. Filosofi Grundslag sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan Pancasila berkedudukan sebagai Grundnorm, ya, Grundnorm dalam tertib hukum yang tertinggi adalah Staatsfundamental Norm, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai Grundnormnya. Kemudian berikutnya adalah Verfassung Norm, pasal daripada Undang-Undang Dasar. Ada juga setelah itu Gesetznorm, yaitu undang-undang. RUU HIP sudah melanggar tertib hukum Indonesia atau dengan kata lain, inkoheren dan inkonsisten. Inkoheren isinya ini tidak logis. Inkonsisten, sistemnya menyalahi tertib hukum itu sendiri. Sahabat sekalian, Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita melihat ini harus kita jaga. Tapi mereka mencoba untuk mereduksi, memeras Pancasila menjadi Trisila, dan juga Ekasila. Dan yang lebih parah lagi, prinsip utama ketuhanan yang Maha Esa sebagai mahkota dari Pancasila itu ingin ditafsirkan sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah reduksi yang merupakan pelecehan terhadap Pancasila itu sendiri. Tidak ada gunanya buat kita, masyarakat Indonesia, undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. RUU HIP itu sudah salah. Pertama, secara ilmiah ini tidak bisa ditawar sekalipun oleh presiden atau ketua DPR. Karena ideologi itu sumbernya adalah undang-undang. Bagaimana itu kok dimuat jadi undang-undang? Jadi tidak konsisten. Yang kedua, secara politis, RUU HIP ini sudah ditolak seluruh rakyat Indonesia. Bahkan baru kali ini Ormas, Orpol, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas lainnya menolak, tidak menginginkan adanya RUU HIP ini. RUU HIP ada unsur indikasi komunisme. Kenapa? Karena tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Lalu kalau kita lihat isinya, bahwa misi masyarakat yang ada di RUU HIP ini tampak adanya masyarakat ateis. Seperti kita lihat di pasal 10 dari RUU HIP ini. Visi masyarakat Pancasila sama sekali tidak menyentuh visi ketuhanan. Di sana dikatakan adalah masyarakat yang bla 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 bla, sama sekali tidak ada menyentuh
masalah ketuhanan. Apalagi misinya, kita baca di pasal 11, bla bla bla, tidak ada satu kata pun yang misinya melaksanakan ajaran agama. Ini adalah salah satu pintu masuknya ajaran komunisme. Dan di pasal 12 RUU HIP ini yang menjelaskan tentang manusia Pancasila, di pasal ini sama sekali tidak ada menyebut manusia yang berketuhanan. Sahabat sekalian, karena itu umat Islam harus bersatu bersama-sama elemen-elemen bangsa lainnya untuk meluruskan kiblat bangsa. Karena kiblat bangsa kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang tengah dan telah mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi. Deviasi bermakna penyimpangan, distorsi adalah pelecehan, dan disorientasi adalah salah arah. Maka tugas kita semua menjaga keutuhan bangsa dari indikasi bangkitnya kembali Marxisme, komunisme, Leninisme melalui RUU HIP ini. Oleh karenanya, RUU HIP ini harus ditolak. Allahu Akbar. Yang mau tahu soal apa aja, silahkan subscribe Jangan lupa Bang Dai, Bang Dai Channel.